Chapter 876 Pertempuran Melawan Buddha. Sebuah batang logam besar menekan ke bawah hingga daerah terlarang bagi kehidupan itu hampir runtuh. Bahkan dengan perlindungan dari formasi dewa kuno yang abadi, itu tidak ada gunanya. Bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan pola formasi dilenyapkan. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Batang logam itu membentang sejauh beberapa ratus li, mencolok keluar dari punggung gunung dan langsung menghantam 9 gunung suci di pusat wilayah terlarang kehidupan. Kekuatan ilahi itu tak tertandingi. Sejak zaman kuno, siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Ini adalah wilayah terlarang. Sang Buddha petarung yang berjaya masih datang pada akhirnya, mengambil tindakan pada saat yang genting ini. Raungan keras menghancurkan gunung dan sungai, mengguncang Yevan, monyet, dan yang lainnya sampai ki dan darah mereka melonjak, dan telinga mereka berdering dengan suara weng-weng. Kultivasi Li Heishui adalah yang terlemah. Bahkan telinganya dipenuhi dengan darah. Dia dilindungi oleh yang lain dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Tempat ini terlalu menakutkan. Mereka berada di arah lain, beberapa ratus li jauhnya dari tempat Buddha petarung yang menang menyerang, tapi mereka masih menderita dampak seperti itu. Ke arah itu, cahaya keemasan mewarnai langit dan bumi, dipenuhi dengan kekuatan kaisar yang ekstrim. Seolah-olah sungai waktu telah terputus, dan belenggu ruang telah dipatahkan. Ruang di sini menjadi sangat kacau. Tatanan langit dan bumi yang bagaimana? Hukum Dao yang luar biasa apa? Mereka tampaknya telah segera terputus. Hanya sebuah tongkat besar yang menjadi satu-satunya benda. Hong. Di 9 gunung suci, sosok yang tidak jelas itu melahap energi esensi dari gunung dan sungai, memandang rendah dunia. Tubuh aslinya tidak bisa dilihat. Hanya sepasang mata yang berubah menjadi cahaya hijau, berkedip-kedip dalam kegelapan. Itu membuat hati seseorang menjadi dingin, dan bahkan jiwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Keberadaan kuat macam apa ini? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Mereka merasa seolah-olah mereka akan dihancurkan hanya dengan melihatnya. Indera ilahi mereka tidak stabil, dan fondasi Dao mereka berada di ambang kehancuran, menuju kehancuran. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal energi esensi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan di dalam awan hitam, meretas ke arah batang logam hitam legam kaisar pertarungan, mengeluarkan suara yang mengguncang langit. Kabut tak terbatas memenuhi sekelilingnya, dan semua jenis rantai tatanan ilahi hancur berantakan. Serangan ini menghancurkan segalanya. Tabrakan antara keduanya menghasilkan riak yang memekakkan telinga. Seseorang bisa melihat riak menakutkan menyebar dari 9 gunung suci, menutupi seluruh wilayah yang dilarang untuk hidup. Gunung-gunung itu terus-menerus runtuh. Ini adalah keruntuhan besar yang menakutkan. Segera setelah itu, mereka mulai dengan cepat melarikan diri lagi, menghancurkan kehampaan saat mereka melarikan diri. Itu karena fluktuasi yang menakutkan menyapu jauh keluar angkasa. Pada saat yang sama, senjata kaisar pertempuran terlempar tinggi ke udara dan menghantam padang gurun di luar. Siapa yang tahu berapa banyak gunung yang berubah menjadi debu? Tidak ada ketegangan sama sekali. Itu adalah kehancuran total. Selain itu, yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa senjata itu membawa gelombang aura sunyi. Banyak makhluk di pegunungan segera menua, daging mereka mengering, berubah menjadi tulang belulang yang layu. Hidup mereka mendekati akhir. Di tengah zona terlarang kehidupan, di atas jurang, sosok itu memandang ke bawah pada dunia. 2 berkas cahaya yang menakutkan melesat keluar. Itu adalah matanya. Mereka menembus hukum dan cahaya jalan yang memenuhi langit. Dia menatap putri ulat sutra ilahi, membuatnya terbang dan batuk darah. Ini adalah adegan yang sangat mengejutkan. Jika bukan karena fakta bahwa putri ulat sutra ilahi mengenakan baju besi pertempuran 9 warna dari rasnya, yang bersinar dengan kemegahan ilahi yang melamun pada saat itu, dia pasti akan dihancurkan. Itu adalah baju besi perang kaisar kuno. Aku benar-benar tidak menyangka keberadaan seperti itu ada di dunia ini, mampu melepaskan kehebatan pertempuran seperti itu dan menghadapi senjata kaisar tertinggi dari punggungan ulat sutra ilahi secara langsung. Monyet itu merasa ngeri. Pada saat yang sama, di pegunungan yang jauh, sang Buddha petarung yang berjaya bergerak lagi. Dia mengacungkan tongkat logam besar dan mulai membacok 9 gunung suci, seolah-olah dia benar-benar ingin menghancurkan tempat ini. Tongkat logam hitam legam itu adalah sepotong logam abadi yang disempurnakan secara pribadi oleh kaisar petarung. Cahaya warna-warni bersinar dengan cemerlang dan ki keberuntungan melonjak. Seolah-olah seorang kaisar suci telah hidup kembali. Itu aura ayahku. Pada saat ini, mata monyet itu berkaca-kaca.
Dia langsung teringat akan ayahnya dan tidak ingin kembali ke zaman kuno. Kebangkitan senjata kaisar tertinggi. Itu diaktifkan oleh Buddha petarung kemenangan yang tak kenal takut. Itu hampir setara dengan reinkarnasi kaisar petarung. Dia mungkin satu-satunya yang bisa melakukan ini di dunia ini. Itu karena ini adalah senjata kakaknya. Mereka memiliki teknik kultivasi yang sama, dan mereka bahkan keturunan dari garis keturunan yang sama. Bisa dikatakan bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama, memungkinkannya untuk hidup kembali dalam waktu singkat. Batang logam harta karun abadi berwarna hitam pekat memancar dengan cemerlang ke segala arah. Cahaya warna-warni tak terbatas menyembur keluar dari tubuh batang itu, dan bahkan ada garis-garis kekacauan primitif yang turun darinya. Keinginan untuk bertarung bisa dirasakan selama berabad-abad. Hukum tertinggi kaisar pertarungan menenggelamkan jurang kuno, berubah menjadi kekuatan Dao tak terbatas yang memusnahkan semua kehidupan. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Hal ini ditampilkan melalui tangan sang Buddha petarung yang berjaya dan diaktifkan oleh batang logam harta karun abadi. Seolah-olah kaisar suci dari masa lalu telah muncul kembali. Kabut hitam yang menjulang tinggi akan segera tersebar. Sesosok tubuh berkedip-kedip dan akhirnya muncul secara samar-samar. Itu adalah siluet seseorang, tetapi masih mustahil untuk mengatakan apakah itu pria atau wanita. Kebangkitan senjata kaisar petarung membuatnya tidak berani meremehkannya. Dia mengulurkan tangan dan menarik tatanan langit dan bumi, berubah menjadi hamparan rune Dao besar yang padat yang menghadap ke batang logam yang telah menerangi zaman. Ye Fan, monyet, kaisar hitam, dan yang lainnya menahan napas. Pertempuran hebat semacam ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Sungguh suatu keberuntungan yang luar biasa bisa menyaksikannya. Tanah terlarang kuno telah menghalangi zaman. Siapa yang bisa melihat penampakan Gunung Lu yang sebenarnya? Sekarang, sebuah eksistensi yang hidup telah keluar dari dalam dan secara pribadi mengambil tindakan. Sungguh mengejutkan. Pada kenyataannya, mereka benar-benar ingin tahu apa sebenarnya yang ada di bawah jurang yang kekal itu. Apakah itu seperti gunung abadi dengan dua atau lebih keberadaan yang menakutkan? Bergemuruh. Langit dan bumi beresonansi, dan Dao yang agung beresonansi. Naga sejati, burung merah terang, dan semua jenis roh abadi lainnya muncul dan menari dalam hukum ilahi Dao yang agung. Pertempuran ini berkembang menjadi pertempuran yang rumit dan menakutkan. Semua jenis pemandangan aneh muncul dan bertahan di bawah langit. Dong! Itu adalah kebangkitan dewa di dalam senjata kaisar pertempuran. Sesosok manusia bergegas keluar untuk menghadapi keberadaan itu. Cahaya abadi yang ekstrim melesat keluar, memaksa semua orang untuk menutup mata mereka. Astaga, tanah terlarang kuno tertutup rapat dengan pola formasi yang setidaknya setingkat dengan kaisar kuno yang hebat. Kaisar hitam berteriak karena khawatir. Pada saat ini, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Semua jenis rune Dao besar berkedip-kedip dan menyebar dari 9 gunung suci, menghalau sisa-sisa gelombang hukum Dao yang dilepaskan oleh senjata kaisar suci yang lama. Jika tidak, tanpa kemunculan pola Dao setingkat ini, belum lagi tempat ini, bahkan wilayah selatan kemungkinan besar akan tenggelam. Kami berhasil lolos dari bencana ini. Jika tidak, dengan seberapa dekatnya kita, tanpa kerlipan pola Dao itu, kita pasti akan segera berubah menjadi debu. Monyet itu berbicara. Tidak ada yang lebih mengerti daripada dia betapa menakutkannya senjata kaisar suci yang lama. Pamanmu benar-benar memiliki temperamen yang kejam. Dia bahkan berani bertarung seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut menghancurkan wilayah selatan? Ini seperti akhir dunia. Li Tian tidak bisa berkata-kata. Dia merasakan semacam rasa hormat pada paman monyet itu meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajah bulan kecil keluarga Ji sedikit pucat. Setelah sadar, dia menjulurkan lidahnya dan membelai burung phoenix emas yang lembut itu. Dia sangat gugup. Sang Buddha petarung yang berjaya memulai perang di tanah terlarang kuno seperti ini, menyebabkan keluarga mereka merasa terancam. Jika wilayah selatan dihancurkan, apakah keluarga Ji masih bisa eksis? Pada kenyataannya, pada saat ini, semua sekte kuno besar di wilayah selatan merasakan semacam kekuatan yang mengejutkan. Mereka semua gemetar ketakutan. Boom! Di keluarga Ji, sebuah kitab suci kuno bangkit dan melepaskan sinar cahaya keberuntungan, melindungi seluruh tanah kuno keluarga di dalamnya. Seolah-olah itu telah menyatu dengan kehampaan dan bukan milik dunia ini. Pada saat ini, ekspresi semua tetua dalam keluarga kuno ini sangat serius. Senjata kekaisaran Dao yang ekstrim memberikan peringatan dan cermin kuno secara otomatis melindungi keluarga tersebut. Apa artinya ini?
Ada bencana besar di wilayah selatan, dan kekuatan kaisar kuno yang hebat sedang menyerang. Pada saat yang sama, di dalam tanah suci cahaya bergoyang, raungan naga mengguncang 9 langit. Sebuah kuali hitam besar terangkat dan pola-pola drakonik berjatuhan. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan seolah-olah seekor naga hitam sejati telah dihidupkan kembali. Seluruh tanah kuno dilindungi olehnya, dan aura yang menakutkan mengalir keluar. Ini adalah kuali pola naga emas hitam, keajaiban terbesar di dunia ini. Seluruh tanah suci cahaya berombak ditempa dengan kekuatan seluruh sekte. Semua orang suci dan murid-muridnya sepemikiran, dengan tulus menyembah dan memurnikannya. Setelah menghabiskan 50.000 tahun, akhirnya menyatu dengan Dao pada suatu malam yang penuh badai. Meskipun ada desas-desus bahwa keberadaan yang tak tertandingi turun pada malam hujan yang menakutkan itu yang dipenuhi dengan kilatan petir dan guntur yang bergemuruh, pada akhirnya tidak ada bukti, sehingga tidak ada yang mempercayainya. Di wilayah selatan, di dalam zona terlarang kehidupan ini, dewa yang dipelihara di dalam batang besi harta karun abadi dihidupkan kembali. Di bawah desakan Buddha petarung yang berjaya, ia mendominasi tanpa batas, menyapu segalanya. Itu bukan suara senjata yang beradu, tapi suara gemuruh Dao yang dahsyat. Tidak ada kekuatan yang lebih menakutkan dari ini. Pada saat ini, tidak ada yang berani mendekat. Bahkan jika orang suci datang, mereka harus menderita keluhan. Di atas 9 gunung suci, kabut hitam yang meluap ke langit melonjak dengan keras. Mata sosok itu bergeser, seolah-olah 10.000 tahun waktu mengalir dalam sekejap mata. Batang besi harta karun abadi itu bergetar karena tekanan, hampir jatuh ke dalam jurang. Buddha petarung yang menang sangat kuat, mampu melawan keberadaan di bawah jurang. Li Heishui menghirup udara dingin. Kamu salah. Di dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa melawan Huang. Sang Buddha petarung yang berjaya meminjam kekuatan dewa di dalam senjata kaisar kuno, kata kaisar hitam. Sementara itu, monyet itu menunjukkan ekspresi khawatir yang mendalam, mengkhawatirkan pamannya. Senjata kekaisaran Dao yang ekstrim hampir memiliki kekuatan kaisar kuno, tetapi konsumsinya luar biasa. Berapa lama sang Buddha petarung yang menang bisa bertahan? Mengaum. Pada saat ini, raungan besar terdengar. Gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan gelombang gila menelan seluruh bumi yang besar. Ini adalah jenis raungan Dao. Di wilayah selatan, tidak ada satupun kultivator kuat yang tidak merasa ngeri. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, mereka semua mendengarnya. Ini adalah persepsi surga, yang ditransmisikan melalui Dao besar langit dan bumi. Di punggung gunung, seekor monyet tua menunjukkan jenis teknik kuno Dharma langit dan bumi. Tubuhnya mencapai 9 langit dan menginjak 9 alam baka, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Dia menjulang tinggi ke awan, menampakkan tubuh aslinya. Dia tidak menjapa nama Buddha, tetapi seperti pada zaman kuno, ketajamannya tidak berkurang sama sekali. Dia memandang rendah dunia, penampilannya yang heroik mengintimidasi. Mata monyet itu segera memerah, dan air matanya menetes. Inilah pamannya, sama seperti ayahnya, tidak takut pada langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ini adalah klan mereka. Aura semacam ini unik dan tak tertandingi. Di tanah kuno terlarang, Putri Ulat Sutra Ilahi telah jatuh di bawah gunung suci, batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Dilindungi oleh pakaian kekaisaran 9 warna, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya pucat, tetapi matanya yang indah mengalir dengan kemegahan yang luar biasa. Dia bergumam, kamu tetaplah kamu pada akhirnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, darah pertempuran di tulangmu tidak akan pernah berubah. N. Chapter 877 menghentikan G di area terlarang. Putri Ulat Sutra Ilahi terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Wajahnya pucat, dan ekspresinya sedih dan indah. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk membantu Buddha petarung yang menang. 9 pola muncul di pakaian perang 9 warna di tubuhnya. Naga sejati, Phoenix abadi, unicorn ilahi. Ini adalah berbagai bentuk yang telah diubah oleh kaisar kuno dari Bukit Ulat Sutra Ilahi. Setiap bentuk adalah simbol Dao yang hebat. Mereka berubah menjadi jenis kekuatan tertinggi yang menekan kehampaan, dan kemudian mereka meledak ke arah 9 gunung suci. Kekuatan abadi itu tak tertandingi. Pada saat ini, wilayah selatan terguncang sekali lagi. Semua orang terkejut. Keluarga Ji, Al-Qaid, misteri besar, Riang, dan banyak raksasa sekte kuno lainnya merasa ngeri. Orang macam apa yang sedang bertarung?
Kekuatan Kaisar Besar kuno telah bangkit kembali dan sedang melakukan ekspedisi. Itu akan menghancurkan tanah yang besar ini. Di luar tanah terlarang yang terpencil dan sunyi, Kaisar Hitam telah selesai mengukir pola formasi. Dia siap untuk berlari kapan saja dan meninggalkan tanah terlarang timur. Dia takut dua senjata kekaisaran kuno akan menembus wilayah terlarang dan mengubur mereka semua di sini. 9 gunung suci memiliki pola formasi tingkat kaisar yang diukir di atasnya. Mereka tidak boleh dihancurkan, kata monyet itu. Meskipun ada dua senjata kekaisaran kuno yang membantunya, dia masih sangat khawatir untuk pamannya. Pakaian perang 9 warna tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi, tapi juga bisa melakukan serangan yang menakutkan. Saat itu, Kaisar kuno Divine Silkworm Ridge telah dengan jelas mempertimbangkan semua jenis masalah, takut keturunannya tidak memiliki kekuatan tempur. Pada saat ini, 9 jenis roh abadi muncul. Naga sejati, Phoenix abadi, unicorn ilahi. Mereka berubah menjadi 9 simbol kuno, masing-masing mewakili jenis dao besar langit dan bumi. Mereka menekan 9 gunung suci sampai hampir runtuh. Dalam kabut hitam, mata sosok buram itu memancarkan cahaya hijau. Kiang, kiang. 9 jenis cahaya terbang secara berurutan, masing-masing berbeda, bertabrakan dengan 9 roh abadi. Hong, jurang sunyi kuno bergetar. Kabut hitam yang meluap melonjak, menenggelamkan tempat ini. Bahkan mata surga tidak bisa melihat melalui itu. Itu tertutup rapat dalam jejak dao besar, dan tidak ada yang bisa dilihat. Roar. Di punggung gunung, monyet tua yang mencapai 9 langit dan menginjak 9 dunia bawah melepaskan raungan dao besar yang menghancurkan segalanya. Gelombang energi esensi bawaan berubah menjadi diagram dao yang terbang ke gunung suci. Kemudian, dewa di dalam batang besi hitam harta karun abadi muncul. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya yang berkobar ke dalam diagram dao. Itu berubah menjadi roda penggiling dunia, menyilaukan dan megah. Itu menjadi pembawa dao, menghancurkan sosok itu. Bisa dikatakan bahwa serangan ini mengguncang dunia. Jika menyerang wilayah selatan, pasti akan hancur dan tidak ada lagi. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengguncang dunia ini, sosok di Gunung Suci menebas ke depan dengan jarinya seperti pisau. Rowlet itu segera terpotong menjadi dua, berubah menjadi bidang pertempuran cahaya suci yang menghancurkan ruang hampa. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, semua cahaya berkumpul bersama, menembus lubang hitam dan mengalir ke ruang dimensi yang tidak diketahui, memadamkan semuanya. Cara ini mengejutkan Kaisar Hitam dan yang lainnya sampai-sampai mereka keluh. Pop, pop. Pada saat yang sama, serangkaian suara cahaya datang dari langit. Mata orang itu menyerangkan cahaya ilahi, menghancurkan naga sejati, Phoenix abadi, dan unicorn ilahi. Metode yang menantang surga semacam ini membuat semua orang tidak bisa berkata-kata, dan mereka hanya bisa terkejut. Sebuah serangan biasa bisa menerobos segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Resonansi senjata kerajaan. Buddha petarung yang menang di punggung gunung berteriak dengan keras, disertai dengan aura dao surgawi, bergema di sebagian besar wilayah selatan. Setiap helai rambut emas di tubuhnya berkilau dan berkilau. Meskipun tubuhnya kurus, dia sangat agung, membuat orang ingin bersujud menyembah. Logam ilahi hitam di tangannya bersinar terang, dan ki abadi mengalir ke langit. Itu bersenandung, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, membangkitkan hukum dao agung di seluruh wilayah selatan. Pada saat ini, auranya dengan cepat meningkat, seperti di era primordial. Ada semacam keagungan yang bertarung melawan langit dan bumi, menekan maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tubuh sejatinya memasuki area terlarang di era primordial, akan melakukan pertempuran besar. Tidak. Monyet itu berteriak. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di era kehancuran yang bisa bertarung. Bahkan jika pamannya memiliki senjata kekaisaran kuno di tangan, dia kemungkinan besar akan mati, kecuali ayahnya, kaisar pertempuran, dihidupkan kembali. Di saat yang sama, Putri Ulat Sutra Ilahi melakukan hal yang sama. Auranya meningkat tajam, dan pakaian perang 9 warna di tubuhnya memancarkan cahaya tak berujung. 9 jenis simbol menutupi tubuhnya dengan padat, berubah menjadi kekuatan ilahi tertinggi dari Dao Agung. Seluruh tubuhnya gemilang dan menyilaukan, menampilkan kekuatan ilahi yang ekstrim dari senjata kekaisaran kuno sepenuhnya. Pakaian perang ini hampir sepenuhnya dihidupkan kembali, dan dia akan melawan eksistensi tertinggi di bawah jurang era primordial. Hong, Ye Fan, Li Tian, Kaisar Hitam, dan yang lainnya semua khawatir. Apakah ini akan menjadi pertempuran yang hebat?
Berapa banyak generasi pahlawan yang telah muncul di masa lalu, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu meratakan area terlarang kehidupan. Mungkinkah sang Buddha petarung yang berjaya melakukannya? Dia tidak akan jatuh di sini, kan? Dong. Dua senjata kekaisaran kuno beresonansi, melepaskan serangan yang paling kuat. Simbol-simbol kuno meledak satu demi satu, menutupi 9 gunung suci dengan padat seolah-olah mereka akan menyegel gunung-gunung itu. Monyet itu terkejut, seolah-olah dia telah melihat metode ayahnya. Itu adalah teks kekaisaran kuno yang dapat menekan dan membunuh semua ahli. Mereka dimuntahkan oleh dua dewa dalam senjata kekaisaran kuno setelah mereka hidup kembali. Di atas jurang, sosok buram itu terhenti. Dia tidak punya pilihan selain melawan simbol-simbol kuno ini, karena dua senjata kekaisaran yang ekstrim beresonansi, membalikkan langit dan bumi. Mereka terlalu menakutkan, memiliki kekuatan penghancur dunia. Hong, sang Buddha petarung yang menang beraksi lagi. Simbol-simbol kekaisaran yang memenuhi langit belum menghilang. Dia melambung ke area terlarang kehidupan, mengacungkan tongkat besi hitam dan menghantamnya, menyerang orang ini dengan keras. Ini adalah serangannya yang paling kuat. Seluruh tubuhnya menerkam turun dari 9 langit, dan kekuatan yang tak tertandingi menyapu semuanya. Dia sama sekali tidak tampak seperti seorang Buddha kuno yang turun dari Gunung Meru, memiliki aura tak tertandingi yang dapat mendominasi dunia. Monyet itu mengepalkan tinjunya dengan erat dan gemetar karena gembira. Pamannya terlalu mirip dengan ayahnya. Terlepas dari apakah itu aura yang mendominasi seperti ini atau penampilan seperti itu, mereka hampir persis sama. Semua orang menahan napas, diam-diam menunggu tongkat ini jatuh. Mereka ingin tahu hasil seperti apa yang akan dihasilkannya. Akankah area terlarang kuno yang sunyi terbelah, atau akankah Buddha petarung yang berjaya jatuh? Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, ada perubahan pada akhirnya ketika batang logam harta karun abadi itu jatuh dengan keras. Tiba-tiba berbalik dengan ringan dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, tenggelam ke kaki gunung. Ras-keras suci pertempuran tidak hanya memiliki keberanian ilahi bawaan, tetapi mereka juga memiliki teknik rahasia yang tak terduga. Batang logam itu berubah menjadi jembatan yang terhubung ke langit. Batang itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan langsung memanjang dari luar area terlarang ke kaki gunung. Di atas 9 gunung suci, sosok buram itu dengan dingin menatap ke bawah. Melalui simbol penyegelan gunung yang padat, dia mengulurkan tangan dan meraih ke bawah. Swoosh! Di saat yang sama, tubuh aslinya menyelamatkan Putri Ulat Sutra Ilahi dan dengan cepat bergegas keluar dari area terlarang di sepanjang batang logam ilahi hitam. Dua senjata kekaisaran kuno beresonansi dan menjalin kekuatan suci jalan surgawi. Boom! Di atas jurang, tangan itu menghancurkan semua inkarnasi keras suci dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menakutkan. Tangan itu membentang lebih dari 100 mil dan menyambar ke arah pertempuran keras suci dan Putri Ulat Sutra Ilahi. Dentang, dentang. 9 potong baju besi pertempuran terbang keluar dari tubuh Putri Ulat Sutra Ilahi dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Semuanya menutupi tubuh keras suci tua dan melindungi tubuh pertarungannya. Keagungan 9 warna membumbung tinggi ke angkasa. Kera tua itu dengan paksa melemparkannya ke kejauhan dan masuk ke gerbang alam, menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, dia mengenakan jubah kekaisaran primordial dan memegang batang logam harta karun abadi di tangannya. Dia meraung ke langit dan berbalik untuk bertarung. Dia ingin bertarung sampai mati dengan eksistensi tertinggi yang mengejarnya dari belakang. Dia ingin bertarung dengan paksa melawan tangan besar yang menutupi langit dan bumi. Ah! Pada saat yang sama, raungan Buddha mengguncang dunia. Sebuah alu penakluk iblis melesat keluar dari atas kepala Buddha petarung yang berjaya, memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas dan kekuatan sihir yang tak tertandingi. Ini adalah harta karun tertinggi dari biara petir besar di Gunung Meru, dan itu melawan bersama dengannya. Apa yang harus kita lakukan? Buddha petarung yang menang mungkin akan mati. Bisakah dia menolak keberadaan di area terlarang? Li Tian dan yang lainnya semua terkejut. Mata monyet itu hampir keluar dari soketnya. Dia mengeluarkan raungan keras dan menamparkan bagian atas kepalanya. Sebuah gulungan kuno emas keluar dari kepalanya dan memasuki area terlarang dari era primordial. Ini sebenarnya adalah dekrit yang ditulis secara pribadi oleh Kaisar Pertarungan saat itu. Dao agungnya mengalir di depannya, dan digunakan untuk membayar nyawa monyet itu. Pada saat ini, ia memancarkan aura kaisar suci yang tak tertandingi. Itu sangat mendominasi dan memenuhi langit dan bumi. Itu berubah menjadi cahaya abadi dan memasuki area terlarang di era primordial,
menghalangi antara Buddha petarung yang menang dan tangan besar itu. Karakter kuno diproduksi satu demi satu, mengalir dengan kekuatan Kaisar Suci. Hitung yang ini juga. Yang mengejutkan semua orang, tangan besar itu benar-benar berhenti. Mata keberadaan di atas jurang berkedip-kedip, dan dia menatap kedua keputusan itu. Kemudian, dia menggunakan tangan besar itu untuk mengukir beberapa karakter kuno di udara, dan tangan besar itu menghilang begitu saja. Pembantaian berhenti begitu saja. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah mengalami mimpi yang luar biasa. Apa arti huruf-huruf kuno itu? Mereka tidak mengenalinya, tetapi mereka terlihat sangat kuno, jadi mereka tidak mengerti apa artinya. Mereka seharusnya adalah karakter kekaisaran. Mereka yang telah membuktikan Dao mereka tidak akan bisa mengenali mereka, kata Kaisar Hitam. Ini sebenarnya adalah hasil yang melebihi ekspektasi semua orang. Pembantaian yang memenuhi langit benar-benar lenyap, dan daerah terlarang di era primordial mendapatkan kembali kedamaiannya. Kabut hitam yang bergelombang menghilang, dan sosok di 9 gunung suci menghilang dalam sekejap. Dia memasuki jurang, dan sosoknya tidak jelas. Seolah-olah dia tidak pernah muncul sejak awal. Gunung-gunung yang kosong itu sunyi, dan itu sangat sunyi. Altar 5 warna telah muncul. Semua orang terkejut. Di atas 9 gunung suci, sebuah altar kuno muncul, dan melayang di sana, menyegel jurang. Itu sederhana dan tanpa hiasan, dan ada beberapa bagian yang hilang. Itu telah rusak selama bertahun-tahun, dan diam-diam melayang di udara, tidak bergerak sama sekali. Mengapa itu muncul? Konsekuensi seperti apa yang ditimbulkan oleh pertempuran ini? Ye Fan dan yang lainnya terguncang. Mereka saling memandang dengan cemas, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Penampilan agung Sang Buddha petarung yang menang tidak kurang dari sebelumnya. Dia mengenakan baju perang 9 warna, dan dia memegang tongkat besi harta karun emas hitam di tangannya. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan auranya terkendali. Itu tidak mengintimidasi, tapi tetap membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Paman, monyet itu langsung menangis di tempat. Dia sangat emosional, dan dia melompat ke punggung gunung, dengan cepat bergegas, dan tiba di hadapannya. Astaga, kenapa aku harus menyelamatkannya? Aku paling benci monyet ini. Pada saat ini, Kaisar Hitam tampaknya telah sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan giginya, dan dia mengumpat dengan suara rendah. Ye Fan, Ji Ziyue, Yan Yixi, dan yang lainnya juga naik ke udara, bergegas menuju wilayah itu, dengan cepat mendekat. Di antara mereka, Pang Bo adalah yang paling bersemangat. Dia berkata, saya memberi hormat kepada orang bijak agung yang setara dengan surga. N. Chapter 878 melawan Buddha dan berbicara tentang Sakyamuni. Kiang, Kiang. Pakaian perang 9 warna berdering ringan, mengeluarkan suara zeng-zeng, mengeluarkan cahaya cemerlang dan kekuatan yang menindas. Ini adalah senjata Divine Silkworm Reach dari Dao Extreme. Senjata itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti mimpi, memisahkan diri dari tubuh Buddha petarung yang menang, mengungkapkan tubuh aslinya. Ini adalah seekor kera tua yang keriput, setiap helai rambut keemasan di tubuhnya berkilau dan tembus pandang, membuatnya terlihat seperti dunia lain, penampilannya berwibawa dan bermartabat. Apa makna dari pencapaian Dao? Kera tua ini memberikan penjelasan terbaik. Dia berdiri di hadapan mereka, tidak tercemar oleh aura dunia fana, seolah-olah dia telah melampaui dunia. Dia seperti batu besar yang sudah ada sejak dahulu kala, tidak bergerak sama sekali. Dia sangat bingung dengan kata-kata Pang Bo, yang mengungkapkan bahwa dia belum pernah ke Tang Besar Pusat. Telapak tangannya saling menempel, sebuah lingkaran cahaya Buddha muncul di belakang kepalanya, membuatnya terlihat seperti seorang biksu tua, tubuhnya seperti pohon layu. Pada saat ini, Pang Bo tampaknya telah dirasuki oleh Tu Fei, berubah menjadi pengeras suara, berbicara terus-menerus, menyelesaikan semua jenis legenda sekaligus. Buddha petarung yang menang menggelengkan kepalanya, tidak tahu apapun yang dia bicarakan. Dia tidak pernah meninggalkan bintang kuno ini, tidak pernah ditekan selama 500 tahun. Di samping, ekspresi monyet itu tidak baik, berkata, betapa heroiknya paman saya. Siapa yang bisa menekannya? Pang Bo merasa malu. Apa yang dia dengar pada akhirnya hanyalah legenda, apalagi sesuatu dari sisi lain langit berbintang, bagaimana mungkin itu benar? Bahkan dia sendiri merasa itu agak tidak masuk akal. Itu semua bukan hanya rumor, saya telah melihat Sakyamuni. Sang Buddha petarung yang menang berkata. Apa? Ye Fan dan Pang Bo sama-sama berteriak karena khawatir, memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hati mereka, ingin mengetahui hal ini.
Kera petarung suci tua memegang tongkat besi harta karun abadi hitam legam di tangannya, aura yang mendominasi dari pertempuran besar barusan telah lama terkendali, hanya memiliki penampilan yang baik hati, seperti seorang biksu tua. Di masa lalu, saya telah melihat Sakyamuni, tetapi saya tidak bertarung. 2000 tahun yang lalu, paman monyet terbangun dari sepotong sumber ilahi, muncul kembali di dunia ini. Dia saat ini berada di gurun barat, tepat pada waktunya untuk era yang berkembang. Pada saat itu, Sakyamuni memasuki Gunung Meru, mengawasi kuil petir agung. Dia adalah orang kuno dari luar wilayah ini, datang dari wilayah bintang yang tidak diketahui. Kekuatan magisnya sangat besar, menaklukkan banyak biksu, dan sebagai hasilnya, dia terpilih sebagai penguasa gunung spiritual. Agama Buddha menekankan sebab dan akibat, berfokus pada masa depan, dan percaya pada kehidupan setelah kematian. Pada awalnya, ketika orang bijak melihat kekuatan Sakyamuni dan sifat Buddha, mereka semua mengira bahwa dia adalah reinkarnasi dari Buddha Amitabha kuno. Ketika doktrin-doktrin tersebut bertentangan, mereka segera menolaknya. Karena itulah perselisihan muncul. Kekacauan besar terjadi di Gunung Meru, hampir terpecah menjadi dua sekte. Seseorang menyalakan lampu Buddha dan menghapus cermin masa lalu, menggunakannya untuk menerangi tubuh Buddha Gautama yang sebenarnya. Mereka ingin tahu apakah dia adalah reinkarnasi dari Buddha sejati di masa lalu. Pada akhirnya, ketika lampu Buddha menyinari tubuhnya, Sakyamuni ditolak dan tidak lagi diakui sebagai Buddha. Dia diusir dari biara Guntur Agung dan dianggap sebagai iblis. Ye Fan dan Pang Bo saling berpandangan dengan cemas. Sebenarnya ada hal seperti itu. Di masa lalu, biarawati kecil berpakaian putih telah memberitahunya sedikit, tapi dia tidak menyentuh rahasia di dalamnya. Semua kebenaran telah disegel. Sakyamuni memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Saat itu, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjungkirbalikkan Gunung Meru dan mereformasi agama Buddha. Dia masuk dan keluar dari biara petir besar sendirian, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kera Douzan berkata, 2000 tahun yang lalu, dia belum pernah mendaki Gunung Meru. Semua ini adalah apa yang dia lihat dan dengar di gurun barat. Doktrin-doktrin itu berbeda. Orang yang disinai oleh cermin Buddha bukanlah reinkarnasi Buddha Amitabha. Vajra penjaga Gunung Meru keluar bersama untuk menghancurkan Sakyamuni. Hal itu karena ada desas-desus bahwa dia adalah cangkang iblis dari seorang Buddha. Namun, Gunung Meru berhasil dikalahkan dalam pertempuran terakhir. Bahkan dengan alu penakluk iblis yang ditinggalkan oleh Buddha Amitabha, mereka tidak dapat menangkapnya dan menghentikannya untuk menuruni gunung. Orang harus tahu bahwa itu adalah senjata seorang kaisar kuno. Jika seseorang bukan orang suci dan ingin mengaktifkan alu penakluk iblis dari Buddha Amitabha dan meninggalkan seseorang yang setidaknya adalah orang suci agung atau kaisar semu, kesulitannya terlalu besar. Kaisar hitam bergumam pada dirinya sendiri tidak jauh dari sana. Dalam pertempuran ini, Sakyamuni dapat dikatakan telah menampilkan alam yang luar biasa. Dia menyerbu ke Gunung Meru sendirian dan bahkan dapat sepenuhnya menggulingkan agama Buddha. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tabu. Bahkan Arhat pun tidak dapat memunculkannya lagi. Saya bertemu dengannya di sebuah kuil kuno dan duduk untuk mendiskusikan Dao. Kami berbicara sepanjang malam. Dia menjelaskan Tao dan doktrinnya kepada saya, yang membuat saya cukup tertarik. Setelah malam itu, Sakyamuni melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan gurun barat. Pada akhirnya, bahkan kera suci pertempuran besar pun tidak tahu kemana dia pergi. Dia memiliki kekuatan kaisar semu. Kata-kata paman monyet itu mengejutkan semua orang yang hadir. Betapa hebatnya kekuatan sihir dan kemampuan sucinya. Sejak saat itu, agama Buddha tidak lagi memiliki seorang Tathagata, tetapi Gunung Meru memiliki seorang Buddha petarung yang berjaya. Dia memasuki biara petir agung dan mempelajari semua jenis kitab suci untuk memahami misteri kehidupan dan kematian. Ini agak berantakan. Pang Bo mengusap pelipisnya. Dia masih belum keluar dari lamunannya. Kenyataan dan legenda adalah dua hal yang berbeda. Apakah Sakyamuni benar-benar cangkang iblis Buddha? Mengapa ada pepatah seperti itu? Buddha berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Apakah cermin masa lalu benar-benar memantulkan sesuatu? Beberapa dari mereka tidak mengerti banyak hal. Saat itu, orang yang menyalakan lampu hijau dan memoles cermin kuno itu telah meninggal secara misterius tanpa meninggalkan catatan yang berguna. Kematian mereka sangat aneh. Bahkan paman monyet pun tidak dapat menemukan apapun. Bagaimana agama Buddha bisa muncul? Pang Bo bingung. Bukankah itu lahir di India kuno? Mengapa Sakyamuni menjadi pengkhianat di sisi langit berbintang ini? Ye Fan menjelaskan.
Dia telah membaca beberapa buku kuno dan sedikit banyak mengetahuinya. Di sisi lain langit berbintang, beberapa buku kuno mencatat bahwa ketika Sakyamuni melakukan perjalanan, dia melihat umat Buddha mengorbankan diri mereka sendiri untuk berkultivasi. Dia merasa bahwa itu bukanlah cara yang benar. Sejak saat itu, muncullah Dharma Tathagata dan beliau mendirikan sebuah sekte. Ada legenda bahwa agama Buddha telah ada sejak lama sebelum itu. Namun, Dharma tersebut telah habis dan Sakyamuni meneruskannya kembali. Ada terlalu banyak rahasia. Saya benar-benar ingin kembali dan menyelidikinya secara detail. Pang Bo bergumam pada dirinya sendiri. Laozi dan Buddha adalah dua orang yang berasal dari 2500 tahun yang lalu. Mereka hampir lahir di era yang sama dan merupakan orang-orang kuno dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka berdua telah memasuki padang bintang. Ada terlalu banyak misteri di bumi. Praktisi Prakin Qi, Ye Fan dan Pang Bo tidak mengerti banyak hal tentang Tiongkok kuno. Mereka ingin segera kembali ke sisi lain langit berbintang untuk menyelidiki. Dermawan ini benar tentang satu hal. Setelah saya mendaki Gunung Meru dan masuk agama Buddha, nama dharma saya adalah Wukong, kata Kerasanto petarung. Pang Bo tercengang dan keluh. Setelah beberapa saat, dia berkata, Wukong. Beberapa legenda memang benar adanya. Bagaimana mereka bisa sampai ke Tiongkok kuno? Paman. Selanjutnya, monyet itu melangkah maju. Semua orang dengan bijaksana melangkah mundur dan membiarkan mereka berbicara tentang hubungan mereka. Saat kamu mencapai alam suci, datanglah ke Gunung Meru dan temui aku. Aku akan memberikan harta abadi ayahmu, besi hitam, kepadamu, kata Buddha petarung yang berjaya. Bidi, dia. Monyet itu dengan hati-hati mengangkat putri ulat sutra dewa. Sang Buddha petarung yang berjaya tidak menjawab. Selama bertahun-tahun, dia telah duduk di kuil kuno. Putri ulat sutra ilahi telah mendaki Gunung Meru 9 kali, tetapi dia telah menghindarinya. Pada saat ini, ada sorot mata yang dalam di matanya seolah-olah dia telah memahami kehidupan masa lalunya dan kehidupan masa depannya. Kali ini, Putri ulat sutra ilahi mengancamnya dengan kematiannya. Dia memasuki tanah terlarang yang terpencil dan sunyi kuno sendirian untuk memetik ramuan keajaiban 9 keajaiban dan mengiriminya sebuah pesan. Akhirnya, dia dipaksa untuk keluar. Setelah sekian lama, paman dan keponakan itu akhirnya selesai berbicara. Bulu emas sang Buddha petarung yang berjaya berkilauan, dan dia akan pergi. Sebelum pergi, dia berjalan ke arah anjing hitam besar itu dan berkata, aku telah menyinggung perasaanmu di masa lalu. Guk, jika Kaisar Wu Xi masih hidup, dia akan bisa menekanmu dengan satu tangan. Sayang sekali aku dikalahkan lagi. Saya pantas untuk tidak beruntung. Saya tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Maafkan aku atas sikapku yang kurang ajar di masa lalu. Sebuah piringan cahaya muncul di belakang kepala sang Buddha petarung. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Cahaya yang menyilaukan melesat ke arah Kaisar Hitam. Apa yang kau inginkan? Bulu-bulu hitam di sekujur tubuh anjing hitam besar itu berdiri. Weng! Kekosongan itu bergetar, dan bulu hitam mengkilap tumbuh dari ekornya yang botak. Sama seperti bagian tubuhnya yang lain, bulu itu berkilau seperti sutra hitam. Hehe. Ye Fan, Li Tian, Pang Bo, Li Heishui, dan yang lainnya menahan tawa dengan susah payah. Namun, pada akhirnya mereka tetap tertawa terbahak-bahak. Mereka akhirnya mengerti mengapa anjing hitam besar itu sangat kesal terhadap monyet. Pada saat yang sama, mereka juga memahami mengapa bulu hitam di tubuhnya begitu lebat dan mengkilap, dan hanya ekornya yang botak. Ternyata, semua ini disebabkan oleh Kerasanto petarung. Tidak heran dia tidak bisa disembuhkan. Guk, guk, guk. Anjing hitam besar itu menjadi sangat marah, dan dia mengejar mereka, menggigit dengan marah. Senior, tolong bimbing kami dalam perjalanan pulang. Ye Fan melangkah maju dan memblokir jalan sang Buddha petarung yang berjaya. Dia memintanya untuk membimbing mereka. Saya tidak tahu tentang jalan langit berbintang kuno yang mengarah ke alam luar. Pada akhirnya, Pang Bo bertanya kepada Cat tentang hal ini. Orang asing yang canggung itu telah dikirim ke gurun barat oleh seorang biksu tua, dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia hanya mencoba peruntungannya, dan dia tidak berpikir bahwa sang Buddha petarung yang berjaya akan benar-benar tahu bahwa Cat adalah biksu yang menunggunya di tempat pengasingan. Para biksu Buddha percaya bahwa Cat terlahir dengan bakat yang luar biasa. Dia memiliki rambut keemasan dan mata biru, dan dia sedikit mirip dengan Kerasanto petarung. Oleh karena itu, mereka mengizinkannya untuk mendengarkan ajaran Buddha di tempat yang penting, dan dia dibesarkan sebagai Vajra penjaga. F. Cek dewamu.
Engkau telah menelantarkan aku. Aku membencimu. Pujilah Sang Buddha. Ketika saya mencapai pencerahan, saya akan kembali sendiri dan mengundang iblis untuk minum teh di sore hari. Pergilah ke neraka, dewa. Ini adalah doa khusus Cat, dan dia akan mengutuk ketika dia bangun setiap pagi. Lambat laun, beberapa biksu mengetahui hal ini dan mengingatnya. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan Sang Buddha petarung yang menang. Beliau melangkah keluar dari pegunungan ini, dan beliau menghilang di kejauhan. Monyet, berhenti di sana. Apakah kamu tidak akan melihatku selama sisa hidupmu? Putri Ulat Sutra Ilahi muncul dan mengejarnya. Kami melemparkan armor pertempuran penguasa kuno Divine Silkworm Ridge ke monyet sialan itu. Bagaimana bisa dia tidak melihat kita? Dia hanya menghindari kita. Kaisar Hitam mengerutkan bibirnya. Batuk. Monyet itu memelototinya, memperingatkan dia untuk tidak selalu memusuhi pamannya. Daun-daun kuning berguguran. Ini adalah tebing batu di tepi tanah sunyi kuno. Ye Fan dan Pang Bo mengunjungi kembali tempat tua ini, dan mereka dipenuhi dengan emosi. Mereka mengingat berbagai peristiwa masa lalu ketika mereka pertama kali datang ke dunia ini. Saya terus merasa bahwa ada teman lama yang seharusnya sudah meninggal yang masih hidup. Kita harus menyelidiki hal ini dan menemukan hantu ini. Ye Fan dan Pang Bo berjalan berdampingan, dan mereka berjalan maju dengan langkah besar. Mereka tiba di depan celah di bawah dinding batu, dan ada sebuah gua batu di sini. Saat itu, Liu Yunzi, Li Changqing, dan Wang Yan ingin membunuh mereka, tetapi mereka malah dilemparkan ke dalam gua harimau ini. Secara teori, mereka pasti akan mati. Saat itu, terdengar auman harimau yang jelas. Namun, setelah bertahun-tahun, Ye Fan selalu merasa ada sepasang mata ganas yang mengawasinya dalam kegelapan, dan mereka memahaminya dengan sangat baik. Saatnya mengungkap misteri itu. Pang Bo mencibir dan melangkah masuk ke dalam gua batu. Namun, ketika dia melihat semua yang ada di dalamnya, dia tertegun. Chapter 879 Tangan Hitam sekarang. Setelah mengalami bencana di lembah kenaikan abadi, mereka menjadi lebih berhati-hati. Kaisar Hitam telah dengan hati-hati memeriksa daerah itu dari jauh dan yakin bahwa tidak ada formasi yang menakutkan. Gua harimau masih seperti sebelumnya. Itu kering dan luas, dan ada aura yang sangat kuat di sekitarnya. Ekspresi Pang Bo menjadi lesu. Dia benar-benar melihat buaya dewa dengan sisik hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ada lebih dari 10 dari mereka terbaring di sana tanpa bergerak. Kalian benar-benar roh yang tidak mau pergi. Kalian telah menyebabkan kematian begitu banyak teman sekelasku saat itu. Pang Bo mengulurkan kakinya yang besar dan menendang dengan liar. Tidak, mereka semua sudah mati. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun mereka kehilangan nyawa, kata Li Tian. Ye Fan dan Pang Bo sangat membenci buaya dewa. Saat itu, ketika mereka melintasi wilayah bintang, makhluk-makhluk ini telah meninggalkan kesan kekejaman yang tak terhapuskan bagi mereka. Mereka telah merenggut nyawa banyak teman lama mereka, jadi mereka sangat membenci mereka saat melihat mereka. Mereka sudah mati selama lebih dari 20 tahun. Mereka semua meninggal karena usia tua. Kaisar Hitam berjalan ke depan dan mengulurkan cakar besar untuk memeriksa mereka. Ye Fan berjongkok dan juga memeriksanya dengan hati-hati. Mereka seharusnya mati setelah kehilangan umur mereka ketika mereka melarikan diri dari tanah kuno terlarang. Saat itu, sebenarnya ada begitu banyak buaya dewa yang tidak mati. Mereka pasti bersembunyi di antara mayat-mayat teman lama mereka untuk menghindari mata dan telinga kita dan kemudian mengikuti kita, kata Pang Bo dengan penuh kebencian. Daging buaya-buaya dewa itu sudah lama membusuk, tapi sisik hitam di bagian luarnya masih berkedip-kedip dalam cahaya gelap, membuat mereka terlihat hidup dan menyeramkan. Segala sesuatu yang terjadi saat itu telah melampaui imajinasi mereka. Ada beberapa keberadaan misterius yang mengikuti mereka di sini, dan hanya ketika mereka menemukan ponsel Lin Jia, mereka mengungkapkan beberapa petunjuk. Mereka benar-benar mati. Pupil Ye Fan berkontraksi. Segalanya telah melebihi ekspektasinya. Di kedalaman gua harimau, mereka bertiga sepertinya telah mati karena ketakutan yang luar biasa. Mereka berdesakan di sudut dan bersandar satu sama lain. Tangan mereka diikat dengan kain busuk dan ikat pinggang kulit. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan mereka telah lama berubah menjadi tulang belulang yang layu. Hanya tersisa beberapa gantungan kunci dan jepit rambut, serta rambut yang berantakan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Apakah kita salah? Pang Bo bergumam pada dirinya sendiri. Liu Yunzi, Li Zhangqing, dan Wang Yan semuanya sudah mati. Mereka bukanlah orang-orang jahat yang telah mengincar mereka dalam kegelapan.
Saat itu, bukankah mereka sudah bertindak terlalu jauh? Bukankah seharusnya mereka meninggalkan mereka di sini? Saat itu, ketika mereka akan pergi, mereka mendengar auman harimau. Mereka awalnya mengira itu adalah harimau bertaring tajam yang kembali ke guanya dan melihat Liu Yunzi dan yang lainnya menyerbu sarangnya. Mereka tidak menyangka akan seperti ini. Mereka berjalan dan dengan hati-hati memeriksa ketiga kerangka itu. Masing-masing dari mereka memiliki dagu yang menggantung. Mereka telah mati dalam ketakutan yang luar biasa. Ruang di antara alis mereka telah ditembus, dan mereka telah mati di bawah mulut buaya ilahi. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, orang-orang ini telah mati selama lebih dari 20 tahun. Berdasarkan tulang belulang mereka, masing-masing dari mereka tampaknya telah hidup sampai usia 25 atau 26 tahun. Tentu saja, akan lebih profesional jika mengundang perampok pemakaman untuk memeriksa tempat kejadian. Kaisar Hitam berkata, "Itu benar, itu mereka tanpa keraguan," kata Pang Bo dengan sungguh-sungguh. Meskipun rambut ketiganya layu, namun tetap saja masih ada. Gaya rambut mereka benar-benar berbeda dari dunia ini, dan berdasarkan tulang dan tinggi badan mereka, itu juga konsisten dengan mereka bertiga saat itu. Ada kalung di depan dada wanita itu, dan ada berlian darah yang ternoda darah kotor. Itu adalah favorit Wang Yan, dan masih berkedip-kedip dengan cahaya berdarah. Saat itu, batu giok lemak kambing yang sering dipamerkan Liu Yunzi juga ada di sini. Itu adalah sumber kehidupannya, dan mereka mati di sini tanpa keraguan. Sebenarnya hasil seperti ini. Hal ini membuat Ye Fan dan Pang Bo merasakan gelombang kekecewaan dan kekecewaan. Mereka awalnya mengira misteri itu telah terpecahkan, tetapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Ye Fan selalu berpikir bahwa Liu Yunzi tidak mati, dan musuh dalam kegelapan adalah dia. Namun, ketika misteri itu benar-benar terungkap, dia bingung. Apakah kita terlalu tidak berperasaan saat itu? Pang Bo berkata pada dirinya sendiri. Embusan angin berhembus, dan ada daun-daun berguguran melayang di kejauhan. Hal itu membuat mereka terdiam, dan mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Kera dan yang lainnya berdiri di luar gua. Mereka tidak bisa banyak membantu dengan semua ini, dan hanya bisa menasehati mereka. Orang-orang yang ingin membunuh mereka memiliki tujuan yang begitu kuat, jadi mereka tidak merasa bersalah. Itu benar. Mereka semua berniat membunuh kalian semua. Membiarkan mereka hidup hanya akan membawa masalah besar. Jika mereka mati, biarlah. Mereka pantas mendapatkannya, kata Li Heishui. Siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Itu membingungkan. Dia awalnya mengira bahwa dia telah menebaknya, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Setelah melihat hasil ini, Ye Fan merasa sangat gelisah. Tidak perlu berkonflik. Biarkan kaisar ini menggunakan teknik kecil untuk mengembalikan penampilan mereka yang sebenarnya dan melihat hasil akhirnya, kata Kaisar Hitam. Seberkas cahaya redup melesat keluar dari sela-sela alisnya, dan kepala ketiga kerangka itu segera memiliki zat seperti daging yang beregenerasi, merekonstruksi fitur wajah mereka dan mengembalikan penampilan aslinya. Lumayan. Sebenarnya sangat sederhana, dan kita bisa mengetahuinya dengan teknik kecil ini. Monyet mengangguk. Itu bukan daging dan darah, tapi kekuatan ilahi. Berdasarkan penampilan asli dari tulang-tulang itu bisa mereproduksi penampilan asli almarhum. Ye Fan dan Pang Bo memperhatikan dengan gugup. Setelah beberapa saat, wajah ketiganya berangsur-angsur terisi dan berubah kembali ke penampilan aslinya, yang membuat mereka merasa kehilangan. Itu benar-benar Liu Yunzi, Wang Yan, dan yang lainnya. Hentikan. Tidak perlu merekonstruksi ulang. Itu mereka. Mereka meninggalkan gua harimau dan berjalan keluar dari area terlarang. Ye Fan berpikir keras. Apa yang salah? Mengapa itu bertentangan dengan intuisi dan deduksinya? Tidak ada yang mencurigakan. Itu membuat kami terkejut, kata Pang Bo. Ji Ziyue berkata, yang paling mencurigakan adalah ketika tidak ada yang mencurigakan. Jelas sekali bahwa mereka mengira kalian semua akan datang untuk mencari konfirmasi, dan mereka menargetkan setiap detail untuk menyesatkan kalian, membuat kalian percaya bahwa mereka benar-benar sudah mati. Itu benar. Ye Fan mengangguk. Panggil Duan De, kata Pang Bo. Itu benar. Panggil perampok pemakaman itu. Dia memiliki metode khusus untuk membedakan yang asli dan yang palsu, kata Kaisar Hitam. Bahkan dia harus mengagumi keahlian Fatih Duan dan percaya pada metodenya. Yang disebut pemanggilan Duan De sangat sederhana. Mereka percaya bahwa selama mereka menyebarkan berita bahwa makam Sage Agung telah muncul, si gendut terkutuk ini pasti akan bergegas.
Tentu saja, kali ini tidak perlu karena pertempuran Buddha petarung yang menang di sini telah mengguncang seluruh wilayah selatan. Dia percaya bahwa berbagai kekuatan dan orang-orang seperti Duan De pasti akan datang untuk menyelidiki. Seperti yang diharapkan, pada hari itu, banyak kultivator datang ke hutan belantara ini, dan mereka semua berasal dari berbagai kekuatan. Kaisar Hitam tidak memiliki kesabaran dan berteriak, "Panggil Duan De." Dapat dikatakan bahwa efeknya sangat bagus. Duan De tampak hidup dan menendang, dan kecepatannya begitu cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ketika Ye Fan, Kaisar Hitam, dan yang lainnya muncul, Duan De segera menginjak-injak kakinya dan mengutuk mereka, mengatakan bahwa mereka terlalu jahat. Ini bukan pertama kalinya mereka membuatnya bergegas kembali dari benua tengah. Saudara Duan, urusanmu benar-benar sibuk. Aku tidak punya pilihan selain merepotkanmu kali ini. Makhluk surgawi yang tak terukur, Taois yang rendah hati ini akan menjadi binatang yang dipanggil. Sial, jangan panggil aku lain kali jika kamu tidak memiliki senjata raja atau di atasnya sebagai hadiah. Duan De berkata dengan wajah hitam. Ketika dia kembali ke gua harimau, semua rambut di tubuh Duan De berdiri. Dia mundur beberapa langkah dan menunjukkan ekspresi serius. Keberadaan macam apa yang kalian provokasi? Gendut, apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami dan kemudian meminta hadiah setinggi langit? Kaisar Hitam memamerkan giginya dan berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Roh jahat yang sangat menakutkan telah berdiri di sini sebelumnya. Seumur hidupku, aku hanya pernah bertemu dengan satu di makam seorang sage agung kuno, dan aku hampir mati di sana." Jantung Fatih Duan berdebar-debar ketakutan. Tidak mungkin, kan? Itu hanya sebuah gua, 3 manusia mati, 3 harimau mati, dan lebih dari 10 buaya mati. Bagaimana mungkin seorang raja hantu bisa lahir? Duan De mengeluarkan sebuah cermin kuno. Itu adalah sesuatu yang dia curi dari makam kuno yang baru saja dia sebutkan. Itu juga alasan mengapa Ye Fan dan yang lainnya mengundangnya ke sini. Mereka membutuhkan harta karun ini, dan telah menggunakannya di api penyucian di bawah tebing elang jatuh. Ini adalah satu-satunya tulang Dao yang ditinggalkan oleh sage agung dari ras manusia setelah dia berubah menjadi Dao. Tulang yang ada di dahinya itulah yang telah ada selama-lamanya. Tulang dahi adalah tulang Dao abadi dari seorang manusia. Menggunakannya untuk menggiling menjadi cermin, akan ada rune Dao bawaan yang sangat dalam dan memiliki banyak kegunaan yang menakjubkan. Cermin itu berkelebat, menerangi bagian dalam gua kuno. Sebuah pemandangan yang redup muncul. Liu Yunzi, Li Changqing, Wang Yan, dan yang lainnya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Harimau betina itu kembali ke guanya dan buaya dewa merangkak mendekat. Segalanya seperti yang mereka perkirakan. Pada saat yang genting, cermin berkedip dan sesosok bayangan kabur memasuki gua, membunuh buaya dan harimau. Dia kemudian meraih Liu Yunzi, Li Changqing, dan Wang Yan yang tidak sadarkan diri. Seperti yang diharapkan, itu berubah lagi. Seseorang menyembunyikan kebenaran di sini. Pang Bo berteriak dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, cahaya dari cermin menyala untuk terakhir kalinya. Saat bayangan buram itu meraih ketiga orang itu dan berjalan keluar dari gua kuno, tiba-tiba bayangan itu berbalik dan menampakkan senyuman dingin pada orang-orang di cermin. Untuk pertama kalinya, bayangan itu menampakkan wujud aslinya. Itu sebenarnya adalah roh jahat yang menakutkan. Sebelum ini, semuanya kabur dan mereka tidak bisa melihat wujudnya. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Makhluk itu jahat dan menakutkan. Makhluk itu memiliki gigi seputih salju, mata seperti ikan mati, dan tubuh yang hitam legam. Tidak ada sedikit pun vitalitas dan aura kematian menyelimuti udara. Mereka tidak bisa tidak mundur. Roh jahat ini terlalu menakutkan. Tiba-tiba muncul di cermin, menyebabkan burung phoenix kecil di dada Jiziyue berdiri. Cahaya di cermin tulang meredup. Semuanya menghilang dan tidak bisa dilihat lagi. Gua itu menjadi sangat sunyi dan aura dingin menyelimuti udara. Itu adalah roh jahat yang kita lihat di dalam peti mati perunggu kuno. Pang Bo berkata, itu benar-benar mengikuti kita. Hati Ye Fan tenggelam. Mereka bertiga sama sekali tidak dibunuh oleh buaya dewa. Mereka diselamatkan oleh roh jahat dan menutupi kebenaran tempat ini. Hal ini membuat mereka merasa agak khawatir. Ye Fan dan Pang Bo memikirkan masa lalu pada saat yang bersamaan. Saat itu, seorang teman sekelasnya meninggal secara misterius di dalam peti mati perunggu. Lehernya memar dan penuh dengan bekas darah. Itu terlihat seperti sidik jari yang ditinggalkan oleh roh jahat dan sepertinya telah dicekik sampai mati. Akibatnya, konfrontasi terjadi dan bahkan Ye Fan pun terlibat.
Meskipun dia mencoba membuktikan bahwa orang tersebut dibunuh oleh buaya ilahi, sidik jari ungu di lehernya sangat jelas dan sulit untuk dijelaskan. Spekulasi dia saat itu agak mengada-ada. Kalau begitu, teman sekelas itu dicekik sampai mati oleh roh jahat sebelum buaya dewa mengebor tubuhnya. Pang Bo bergetar dan menggigil. Saat itu, orang itu berada tepat di sebelah Ye Fan dan hampir tepat di sampingnya. Begitu saja, dia mati secara misterius. Sekarang setelah dia memahami kebenarannya, Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Roh jahat itu begitu dekat dengannya sebelumnya. Duan De berkeringat dingin dan berkata, "Sial, kalian selalu mencari masalah untukku. Roh jahat semacam ini sama sekali berbeda dari roh yin yang kita bicarakan. Kultivasinya sangat dalam. Siapa tahu, itu mungkin hantu tua berusia 6 atau 7.000 tahun. Tunggu sebentar, kau bilang kalian pergi ke Mars dan itu adalah tempat yang ditindas oleh botak bernama Sakyamuni." Mata Duan De berbinar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. "Saya ingat sekarang. Ketika saya pergi ke makam iblis laut di luar negeri untuk melakukan arkeologi, saya bertemu dengan seorang botak tua. Dia sepertinya adalah salah satu dari 10 murid Sakyamuni botak itu. Kami mengobrol hampir sepanjang malam dan dia mengatakan beberapa hal." Chapter 880 Hantu Tubuh Suci Dacheng. Di dalam makam iblis laut kuno, biksu tua dan Duan De duduk saling berhadapan. Mereka berbicara tentang keanehan makam dengan cara yang jelas dan logis. Dia telah menyingkirkan banyak roh jahat, tetapi tidak ada yang mengguncang dunia seperti yang ditekan oleh Sakyamuni. Dia mengatakan bahwa itu lahir dari kematian seorang santo yang sempurna secara fisik. Itu adalah jenis niat jahat yang sangat kuat yang tidak dapat ditundukkan oleh siapapun saat itu. Itu sangat ganas. Pada akhirnya, Sakyamuni mengambil tindakan dan menggunakan teknik Buddhis untuk memotong 90% dari kultivasinya dan menghilangkan akar daunnya. Setelah itu, ia ditundukkan dan dipenjarakan di bawah kuil petir, membuangnya ke 18 tingkat neraka. Niat jahat dari fisik orang suci yang sempurna. Pang Bo tercengang dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Mungkinkah itu kehendak dewa? Dia mengatakan bahwa itu adalah jenis roh jahat yang telah menjadi leluhur suci. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu pasti kehendak yang disebut dewa, kata Duan De. Menurut legenda, kehendak dewa adalah sejenis niat jahat yang lahir setelah kematian dewa. Namun, pertama-tama ada kaisar surgawi abadi, lalu kaisar suci matahari, dan akhirnya fisik suci yang sempurna. Mereka semua memiliki penampilan yang jahat setelah kematian. Mereka bukan dewa. Siapa di dunia ini yang pernah melihat dewa? Dari apa yang saya lihat, itu adalah eksistensi paling kuat dari generasi yang telah didewakan dan disembah sebagai dewa tanpa henti, kata Kaisar Hitam. Hati Ye Fan tenggelam. Roh jahat itu adalah kehendak seorang dewa dengan fisik orang suci yang sempurna. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karma macam apa yang ada hubungannya dengan dia? Sepertinya ada semacam hubungan dan datang untuknya. Biksu tua itu mengatakan bahwa hal-hal yang ditekan oleh Sakyamuni semuanya dapat dianggap sebagai dewa. Alasan mengapa beberapa eksistensi begitu sulit untuk dihancurkan dan masih memiliki seutas kehendak yang tertinggal di dunia ini terkait dengan pencapaian mereka di masa lalu, kata Duan De. Apa yang kamu bicarakan? Monyet itu bertanya. Siapa di dunia ini yang bisa menghindari kematian? Ini adalah masalah sulit yang bahkan para kaisar kuno pun telah berusaha memecahkannya. Tidak ada yang bisa memecahkannya, tetapi mereka telah menemukan banyak cara untuk memperpanjang hidup seseorang. Mereka yang memiliki pencapaian besar di dunia ini akan dipuja oleh orang lain. Mereka dapat menciptakan legenda abadi yang memungkinkan buah dao untuk hidup selamanya dan bahkan hidup 2 kali kehidupan. Inilah yang telah ditemukan oleh para kaisar kuno. Namun, orang semacam ini sangat sulit untuk dihancurkan. Kehendak dewa yang ditekan oleh Sakyamuni adalah orang yang memiliki jasa besar ketika dia masih hidup. Setelah kematiannya, orang-orang masih mengingatnya dan diam-diam melafalkan kebajikannya yang agung. Sebagai hasilnya, seutas rasa ketuhanannya terlahir kembali dan menjadi kehendak dewa. Beginikah kehendak dewa lahir? Beberapa dari mereka telah memperluas wawasan mereka. Mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa pengetahuan Kaisar Semu memang luar biasa. Dia memiliki beberapa atmosfer dan visi seorang kaisar kuno. Bodhi ada di mana-mana, keyakinan berkumpul, sekte itu abadi. Litian teringat akan ramalan dari 2 anak spiritual dari desa surgawi dan saling memandang. Hal-hal seperti itu diberikan oleh orang lain. Inti dari masalah ini masih tergantung pada diri sendiri.
Jika tidak, mengapa Kaisar Purba tidak memperlakukan jalan ini sebagai satu-satunya cara untuk mencapai umur panjang? Dia pasti menemukan sesuatu yang salah dengan itu, kata Ye Fan. Mari kita bicara tentang roh jahat. Taois Duan, Anda tidak mungkin memberitahu kami bahwa hantu hitam di peti mati tembaga adalah kehendak ilahi dari tubuh ilahi penyempurna yang agung, bukan? Pang Bo bertanya. Duan De mengangguk dan berkata, saya merasa itu pasti dia. Dia berasal dari kuil petir besar Mars. Apa lagi yang bisa terjadi? Semua orang menghirup udara dingin. Asal-usul roh jahat itu begitu besar. Itu sebenarnya adalah kehendak seorang dewa. Hal semacam ini adalah yang paling menakutkan. Itu hampir seperti dewa ketika masih hidup, dan bahkan setelah kematian, itu masih abadi. Ia memiliki kekuatan untuk melampaui hukum dunia. Ini jelas bukan fisik dewa yang sempurna dan normal. Itu pasti salah satu dari 9 eksistensi yang tak tertandingi di masa lalu. Kata Kaisar Hitam. Di masa lalu, alasan mengapa tubuh ilahi penyempurna yang luar biasa mengintimidasi seluruh bintang kuno dan memiliki kekuatan untuk menjadi tubuh nomor 1 di bawah langit terutama karena 9 makhluk tertinggi yang muncul selama zaman kuno yang sunyi terlalu kuat. Masing-masing dari mereka tidak ada bandingannya di langit di atas dan di bumi di bawah. Mereka menyapu langit dan menekan segalanya. Satu dihancurkan, dan tidak lama kemudian, yang lain muncul, menyambung kemuliaan ini. Mustahil untuk tidak mengintimidasi hati manusia, dan mustahil bagi manusia untuk melupakan mereka meskipun mereka menginginkannya. Dapat dikatakan bahwa selama periode itu, pencapaian dan kecemerlangan mereka menerangi seluruh dunia. Semua makhluk di bintang kuno ini menyembah mereka, dan hanya orang-orang seperti inilah yang bisa melahirkan kehendak seorang dewa. Benar, pasti seperti ini. Kaisar surgawi abadi dihormati oleh semua ras, dan dengan demikian, seutas kehendak ilahi tidak hilang setelah kematiannya. Benar, dari 9 fisik ilahi dengan kesempurnaan yang tak tertandingi, beberapa dari mereka meninggalkan bintang kuno ini dan pergi ke luar angkasa. Ada beberapa yang tidak pernah kembali, dan itu jelas merupakan kehendak jahat yang lahir setelah salah satu dari mereka meninggal dunia dalam meditasi. Mereka membuat semua jenis kesimpulan dan memiliki banyak pemikiran. Mereka merasa bahwa mereka harus dekat dengan kebenaran dari masalah ini. Hari itu, Taois yang malang dan biksu tua itu berdiskusi untuk waktu yang lama. Kami berbicara tentang semua jenis hantu dengan kultivasi, dan kami memiliki pendapat yang sama. Mereka takut akan tubuh mulia masa lalu, dan pada saat yang sama, mereka juga sangat berharap, ingin memilikinya, kata Duan De. Semua orang saling memandang dengan cemas. Ye Fan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Roh jahat di dalam peti mati perunggu itu terutama datang untuknya, karena mereka memiliki tipe yang sama. Ia takut pada daging dan ingin menghancurkannya, tetapi ia juga memiliki semacam harapan, ingin mendapatkannya. Ini adalah jenis mentalitas yang kontradiktif. Duan De berkata, pada kenyataannya, tidak perlu khawatir. Biksu tua itu mengatakan bahwa kehendak ilahi dari tubuh ilahi penyempurna yang agung memiliki 90% dari kultivasinya telah dicukur habis oleh Sakyamuni, dan bahkan akar daunnya pun telah dicabut. Itu juga ditekan selama hampir 2000 tahun, jadi sudah lama menjadi sangat lemah. Selain itu, darah ilahi secara alami melawan jenis kehendak jahat yang lahir setelah kematian. Itu tidak bisa mendekatinya, terutama sekarang karena tidak memiliki akar dao. Bahkan jika itu memulihkan sedikit kultivasinya, itu masih akan terbatas. Jika seperti yang diharapkan, fisik dewa penyempurna yang berubah menjadi roh jahat tidak perlu dikhawatirkan. Itu tidak bisa melakukan apapun pada Ye Fan. Dia mengambil 3 orang, Liu Yunzi, Li Zhangqing, dan Wang Yan. Mereka semua adalah bidak catur, dan mereka dicurigai telah memasuki istana abadi. Pang Bo berkata dengan suara rendah. Orang-orang ini memahami Ye Fan dengan sangat baik. Mereka telah mempelajari beberapa metode yang menakutkan, dan mereka bersembunyi dalam kegelapan. Mereka pasti musuh yang hebat. Mengapa saya tidak bisa memasuki istana abadi terkutuk ini? Pendeta Tao yang malang ini telah datang ke sini berkali-kali, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk untuk arkeologi. Mencuri pemakaman dan menggali pemakaman. Tidak, Duan De tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dalam kata-katanya, ini adalah arkeologi, menjelajahi rahasia kuno, dan mengungkap rahasia prasejarah. Dia tidak mau menyerahkan tanggung jawab ini, dan dia bersedia mendedikasikan hidupnya untuk itu. Setengah bulan kemudian, Menara Harta Karun Iblis Langit, Paviliun Ilahi Keluarga Ji, Paviliun Harta Karun Keluarga Jiang,
rumah abadi kolam giok, dan rumah lelang besar lainnya, serta banyak perusahaan dagang, semuanya membeli batu mulia 5 warna itu bersama-sama. Setelah berita ini menyebar, kelima wilayah tersebut langsung gempar, dan menyebabkan badai yang cukup besar. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Mengapa semua perusahaan besar mengambil tindakan bersama? Akhirnya, beberapa orang yang memiliki informasi yang cukup menggali rahasia utama. Seseorang ingin membangun altar 5 warna dan masuk ke dunia luar, memasuki langit berbintang yang tak terbatas dan cemerlang. Siapa dia? Apakah dia benar-benar sudah gila? Atau apakah Sang Bijak Agung ingin melakukan ini? Sebuah era besar akan datang, dan mereka semua akan memasuki alam luar untuk berkembang. Semua orang terkejut, dan dunia menjadi gempar. Ini menyebabkan kegemparan besar. Batu mulia 5 warna itu bukanlah batu giok, tapi kristal yang terbentuk dari pohon spiritual kuno. Pohon ini sudah lama punah di planet kuno ini, dan beberapa kristal kadang-kadang bisa digali dari tanah. Kristal-kristal itu sangat langka. Semua perusahaan dagang besar bergerak bersama, mencari dengan panik. Tentu saja, hal ini menyebabkan harga batu mulia ini melambung tinggi. Semua pengumpul sumber meninggalkan profesi mereka dan bergabung dengan industri penggalian. Semua orang memiliki firasat bahwa badai akan segera tiba. Dengan koleksi batu 5 warna berskala besar seperti itu, kemungkinan besar seseorang akan benar-benar berhasil memasuki alam luar di masa depan. Selama periode ini, orang-orang dari berbagai pasar gelap dan rumah lelang juga mengumpulkan semua formasi transportasi kuno. Selama itu terkait dengan melintasi domain bintang, bahkan sudut dari pola formasi akan bernilai kelas surgawi. Selain itu, ada beberapa Grandmaster pola formasi dan beberapa warisan kuno yang mengirimkan harta karun langka, mengundang mereka ke tempat misterius untuk mempelajari altar 5 warna bersama-sama. Mereka akan membuka jalan menuju dunia luar, dan banyak Grandmaster dibutuhkan untuk bekerja sama. Belakangan, bahkan berbagai ras kuno pun terpengaruh. Beberapa orang menawarkan harga tinggi, dan ini semua adalah harta yang langka dan tak tertahankan. Mereka ingin membeli setiap jenis batu dewa yang bisa mereka temukan. Banyak orang tahu bahwa altar 5 warna tidak hanya dapat melintasi domain bintang, tetapi altar dewa kaisar kuno juga dapat melakukannya. Saat itu, Ye Fan telah kembali dari domain bintang kuno Ziwei menggunakan metode ini. Jelas bahwa orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan itu gila. Mereka ingin pergi ke alam luar dan mengumpulkan kedua jenis bahan berharga itu tanpa menahan diri. Mereka sedang menunggu kesempatan. Siapa yang melakukan semua ini? Semua orang ingin tahu. Mereka samar-samar merasa bahwa ini mungkin pekerjaan dari kekuatan besar yang sama. Pada akhirnya, dunia fana dan alam neraka mengambil tindakan. Mereka menjarah kedua perusahaan tersebut dan menjarah semua batu mulia yang telah mereka beli. Setelah mengetahui bahwa mereka memang dibeli dengan kekuatan yang sama, mereka menawarkan sejumlah besar uang. Di hari yang sama, seseorang mengeluarkan sayembara untuk membalas. Siapapun yang bisa membunuh murid dari 2 dinasti pembunuh dewa akan diberi hadiah dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan badai menjadi semakin hebat. Hal ini membuat orang-orang semakin heran. Siapa orang yang menghambur-hamburkan sumber daya seperti ini? Kekuatan besar apa yang begitu boros? Mungkinkah memang ada harta karun abadi di alam luar? Dalam setengah bulan berikutnya, orang-orang dari dinasti pembunuh ilahi terus-menerus jatuh. Mereka yang keluar untuk menjalankan misi semuanya berakhir dengan kegagalan. Seseorang menargetkan mereka seolah-olah ada kebencian yang besar. Fisik ilahi umat manusia yang mengumpulkan batu mulia 5 warna. Akhirnya, pada hari ini, dunia fana merilis sebuah informasi yang mengejutkan. Mereka telah menjarah perusahaan lain dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk dengan mengikuti tanaman merambat ke melon. Dunia gempar ketika berita ini keluar. Apa yang Ye Fan coba lakukan? Dia berani menjarah batu mulia 5 warna di mana-mana. Apakah dia benar-benar ingin membangun altar dan meninggalkan dunia ini? Banyak orang yang tahu bahwa dia telah pergi ke alam luar dan telah kembali dengan sukses. Mereka sangat penasaran terhadapnya dan ingin mengetahui kebenarannya. Mengapa saya merasa dia melarikan diri dari bencana dan sangat ingin pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada hari itu, Ye Fan dan orang-orang di sekitarnya membantah rumor tersebut. Mereka mengatakan bahwa bukan mereka yang membeli batu mulia 5 warna dan mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, jadi mereka tidak boleh membuat asosiasi yang tidak perlu. Dalam waktu kurang dari 2 hari, seorang master formasi ras kuno mengungkapkan rahasia surgawi.
Seseorang telah menggunakan sepotong kecil Daluo Silver Essence untuk membujuknya meninggalkan gunung dan memasuki tempat misterius untuk bertanggung jawab memperbaiki sudut pola formasi. Kau masih mengatakan itu bukan fisik ilahi umat manusia, Ye Fan. Hanya dia yang bisa mengeluarkan materi ilahi yang tak ternilai harganya. Semua orang terguncang dan dunia terkejut. Apakah fisik ilahi umat manusia benar-benar memiliki keterampilan yang begitu hebat? Dia telah memulihkan altar 5 warna. Apakah dia benar-benar akan membuka jalan menuju alam luar? Saya akan mengulangi sendiri. Masalah ini pasti dilakukan oleh orang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ye Fan berdiri sekali lagi untuk membantah rumor tersebut. Dia kemudian tidak lagi menunjukkan wajahnya. Orang gila mana yang melakukan semua ini? Mengapa dia melakukan ini? Orang-orang bingung. Mereka merasa bahwa badai sedang terjadi. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi.